Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini aku lagi di tempat kerja ya. Sampai di tempat kerja tapi belum mulai kerja. Aku mau ngomong tentang ini ya. Gimana syarat dapat drive license atau SIM di negara Swedia ini. Di sini tuh nggak harus orangnya tinggi 155 cm. Nggak, aku ini cuman 150 cm, tapi aku bisa dapat SIM di sini karena persyaratan utama sebelum masuk ke sekolah itu ya, mengemudi itu tes mata dulu. Matanya itu kabur apa enggak, atau ada ini ya, gangguan mata atau enggak, karena mata itu yang penting ya. Kalau kalau tinggi badan itu kan bisa juga, kita bisa ini ya, tempat duduknya kan bisa ini di setting maju mundur kayak gini nih, mundur sendiri ke atas, dinaikkan itu kan bisa bisa di ini ya, bisa diatur. Tapi kalau mata, gangguan mata itu nggak boleh ya. Kalau ada gangguan mata harus pakai kacamata atau apa gitu ya. Jadi kalau tinggi badan itu nggak apa-apa, pendek. Dan semua yang ingin mendapatkan SIM atau drive license itu harus tes ya, nggak peduli itu jenderal, dokter atau apa, semuanya harus ikut tes. Nggak ada kayak di Indonesia kita bayar terus kita bisa dapat drive license gitu, nggak bisa. Di sini nggak bisa, harus semuanya ikut tes ya. Tesnya itu sulit sekali di sini, jadi kayak momen terpenting bagi orang-orang Sweden kalau ikutan tes gitu. Karena apa? Nggak semua lulus satu kali tes, nggak semuanya ya. Ada yang sampai berkali-kali juga baru dapat ini, baru lulus. Karena ini sulit banget ya tesnya. Orang kalau mengemudi terlalu agresif itu aja nggak boleh. Harus tenang, harus sesuai. Kamu belok kiri, belok kanan itu harus benar-benar dilihat di tes itu. Pas tesnya itu inspektur duduk di sampingnya kita, itu benar-benar meneliti, benar-benar melihat gimana cara kita mengemudi. Dan teori pun itu soalnya juga nggak gampang, jadi banyak yang nggak lulus teori. Karena teorinya dikasih waktu berapa menit gitu, harus selesai soalnya, dan minimal harus itu ya, mendapatkan 52 poin ya. Kalau di bawah 52 nggak bisa lulus, nggak lulus ya, susah pokoknya sini. Tapi alhamdulillah aku bisa lulus 5 tahun yang lalu ya. Persyaratannya dulu harus mengemudi dulu, setelah itu tes teori. Tapi sekarang dibalik ya, harus teorinya dulu, tes teori. Kalau nggak bisa lulus teori nggak bisa drive begitu. Jadi syarat utamanya itu harus benar-benar bisa teori, terus drive-nya harus benar-benar mumpuni ya, benar-benar aturan rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhin. Kalau masalah pendek kayak aku gini bisa aja, tetap boleh, asalkan tesnya lulus dan ini tidak ada gangguan mata ya, rabun apa gitu. Kalau misalnya ada gangguan mata ya, minus atau plus, itu harus pakai kacamata dulu. Jadi setelah 10 tahun dapat SIM ya, itu nanti dites lagi matanya, ada gangguan mata enggak gitu. Cuma matanya aja, cuma tesnya mengemudi nggak usah. Jadi pas ganti aja itu tes. Udah dulu ya teman-teman, aku mau masuk ke tempat kerjaku. Ini aku udah sampai, tapi aku harus ambil kunci dulu. Aku lihatin, ini udah jam kerja. Halo kunci.
Aduh, kuncinya di mana ini? Udah dulu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan boleh di komen ya. Bye bye.